Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Devakiri, memimpin upacara serah terima jabatan Karo SDM di Reskrimum, Kapolres Jayapura, serta pelantikan Kabid Lapfor dan Kapolres Kerom Polda Papua. Kapolda Papua dalam sambutannya mengatakan, kegiatan sertijab ini merupakan hal biasa namun sangat penting di tubuh kepolisian dengan tujuan regenerasi kepemimpinan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para perwira untuk mengembangkan karir melalui jenjang penugasan yang beragam dan juga sebagai rangkaian kegiatan Tour of Duty dan Tour of Area. Di samping itu, sebagai upaya penyegaran terhadap suasana manajerial dan kepemimpinan yang penuh kreativitas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Polri dalam mengantisipasi setiap perubahan dan pengembangan yang terjadi dalam masyarakat. Saya berharap pergantian ini merupakan dinamika organisasi yang biasa di lingkungan Polri. Tentunya tujuannya itu juga untuk mengembangkan sumber daya manusia bagi yang lama maupun yang baru, sehingga karirnya mudah-mudahan itu dapat meningkat. Nah, saya berharap juga nanti yang baru itu bisa segera melakukan penyesuaian secara cepat. Saya berharap seperti Karo SDM, karena kita masih ada rangkaian penerimaan rekrutmen bintara Polri yang cukup banyak yang beliau cepat menyesuaikan. Dan juga saya sudah berpesan kali ini dia meminta penjelasan dari Karo SDM Mama sebanyak-banyaknya sehingga pengalihan status dari pejabat lama ke baru tidak terganggu pada dinamika kerja mesin dari kita. Termasuk nanti direktur kriminalnya karena banyak kasus-kasus yang sedang ditangani, baik khusus lagi itu masalah tanah yang tentunya ini nanti akan berimbas pada Jayapura, akan berimbas pada Kalimantan. Dan saya minta kepada pejabat ini untuk cepat menunggu pejabat lama yang masih ada, mereka mencari informasi sebanyak-banyaknya dan bisa nanti itu menjadi dasar untuk dia mengembangkan bagaimana penanganan nanti di jabatan. Wakapolda Papua, Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, lakukan kunjungan kerja di Mako Polres Nabire dan menggelar tatap muka serta berikan arahan kepada personel Polres Nabire. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Nabire AKBP Karyawan Barus, Kapolres DIY, Hersoni Saragi SIK, dan Yonce Brimob Nabire, PJU Polres Nabire berserta anggota Polres Nabire dan Brimob Batalion C Nabire. Wakapolda Papua dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini kita berada di era transformasi budaya. Dahulu kita tidak menggunakan teknologi, tetapi sekarang kita harus segera beradaptasi dengan teknologi agar tidak tertinggal. Oleh karena itu, maknai simbol yang kita miliki yaitu Rastra Samara, Polda Papua. Sementara itu, dalam diri kita terdapat ada 4 sifat, yaitu sanguins yang populer, koleris yang kuat, melankolis yang sempurna, dan palegmatis yang damai. Tetapi ada 2 yang paling dominan dalam diri kita. Oleh karena itu, dengan mengetahui posisi diri kita sendiri, kita dapat memahami orang lain karena kita bukan bekerja dan berhadapan dengan mesin, tetapi dengan orang yang memiliki hati nurani dan jiwa. Tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan dinamika tugas. Dinamika tugas yang begitu banyak. Laporan-laporan tugas itu akan selalu ada sepanjang memang kehidupan ini ada. Sekali lagi, dinamika tugas akan selalu ada dan mungkin selalu fluktuatif, naik turun. Di masanya Pak Kapolres Barus bisa dikendalikan. Di nanti kita nggak tahu ke depan. Yang sudah yang lalu ada kerusuhan, ada segala macam. Terus dinamika. Tidak hanya di Polres, ternyata kita dinamika di Polres lain juga terus ada. Nah, saya ingin pastikan rekan-rekan semua paham bahwa ternyata lingkup pekerjaan kita tidak pernah lepas dari dinamika. Dinamika apa? Dinamika ini terjadi. Tapi saya ingin rekan-rekan bisa memilah lagi.
tugas-tugas mana yang memang harus rekan-rekan hadapi dan tugas-tugas mana yang menjadi prioritas. Ia berpesan kepada anggota untuk dalam hidup kita harus berpikir kritis, keterampilan IQ dan interpersonal, elastis dan kreativitas mental serta STEAM dan SMAC. Pada kunjungan kerja Wakapolda Papua, Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto adalah untuk melaksanakan salah satu program prioritas presisi Kapolri, yakni transformasi pelayanan publik, yang salah satu poinnya yaitu tentang peningkatan kualitas pelayanan publik Polri. Dalam kunjungan kerja Wakapolda Papua kali ini di Kabupaten Nabire untuk menyambangi toko gereja dan jemaat di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. Wakapolda Papua mendapat sambutan hangat dari masyarakat Distrik Wanggar karena kedatangan orang nomor 2 di Polda Papua itu bukan yang pertama kali, melainkan sudah sering sejak tahun 2018 masih menjabat sebagai Kasatgas Binmas Noken Polri. Nanti saya sampaikan Pak Kapolres supaya mama-mama punya kegiatan lagi. Mau kan tidak? Oke. Jadi Pak Pendeta, Pak Ketua Kelompok, ini kita pertemuan kali 3 ya Pak ya. Waduh, luar biasa. Saya dulu kesini, bapak-mama semua sama-sama kita punya kegiatan. Ini belum berdiri. Toko gereja Bapak Marcel pada sambutannya mengatakan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakapolda Papua. Dengan kunjungan ini kami bangga karena kampung kami telah dikunjungi Jenderal rendah hati. Dengan bantuan Binmas Noken, kami telah melaksanakan pembangunan gereja. Ini hasil dari bantuan peternakan sapi yang awalnya diserahkan kepada kami 5 ekor dan telah berkembang biak menjadi 10 ekor. Serta 2 ekor telah kami potong untuk menunjang pembangunan gereja kami. Rumah Tuhan ini segera berdiri, segera selesai. Nanti kita akan sampaikan kepada yang lain. Biasanya umat itu kalau disampaikan di sini ada membangun rumah Tuhan, mereka semangat untuk bisa saling mendukung. Wakapolda Papua datang ke kampung ini lagi untuk menyerahkan bantuan untuk pembangunan gereja dan pengembangan peternakan sapi ke depan. Dengan berdirinya rumah Tuhan ini semoga bisa mendatangkan keberkahan di kampung ini. Dan semoga dengan adanya pembangunan gereja ini dapat membuka jalan bagi semua pihak untuk dapat membantu masyarakat. Tinjau spot Binmas Noken Polres Nabire, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto berikan pupuk dan bibit cabai kepada kelompok tani Kampung Noken. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Papua meninjau beberapa spot binaan Binmas Noken Polres Nabire. Adapun spot yang ditinjau yaitu Posko Noken Kasuari, Kesejahteraan Anak Negeri, Peternakan Sapi di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Kampung Noken Bumi Raya SP1, Distrik Nabire Barat, Pos Kamling Kampung Tangguh Binmas Noken Polres Nabire, dan Kampung Tangguh Perikanan Binmas Noken Polres Nabire. Wakapolda Papua dalam kesempatannya menyampaikan bahwa dirinya nanti akan menghidupkan kembali kegiatan belajar membuat batik yang dulu pernah dilakukan di kampung ini. Ia menambahkan kedatangannya di Kampung Noken Karadiri 2, Distrik Wanggar ini untuk menyerahkan bantuan untuk pembangunan gereja dan pengembangan peternakan sapi ke depannya, serta dengan berdirinya rumah Tuhan, semoga bisa mendatangkan keberkahan di kampung ini. Sama-sama kerjasama untuk membangun kesejahteraan anak negeri. Pertanyaannya adalah anak negeri itu siapa? Ya kita semua anak negeri. Kalau dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, yaitulah Indonesia, negeri kita. Jadi kita juga anak negeri. Saya sekali lagi dan jajaran Polda Papua akan berupaya mendukung semampu kami dalam kapasitas tadi. Kalau saya bilang ya ini cuma pancingan, tapi ada yang harus yang dipancing siapa? Harapannya ada Kementerian Pertanian dan Tanaman Pangan, ada pemerintah daerah yang memang sudah bisa jadi in-charge-nya. Kita juga berharap mereka bisa ikut terlibat dengan kegiatan kita untuk membangun ketahanan pangan
membangun negeri ini untuk menumbuhkan kesuburan, makmur untuk kita semua. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Bapak Agus Panirin mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan dan bantuan dari Bapak Wakapolda Papua, yang mana tujuannya untuk membina dan membantu kami para kelompok tani Kampung Banyuwangi. Kami Polri presisi, setia melayani masyarakat Indonesia. Selalu berinovasi, memajukan teknologi, kepolisian modern demi bakti pada negeri. Darah setiaku untuk Indonesia, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi. Polri presisi, wujud dari aspirasi, harapan masyarakat semua terhadap kami. Kami Bayangkara melangkah dengan pasti, wujudkan harapan bakti, setia kami pada negeri. Polri presisi untuk Indonesia, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi. Berita selanjutnya yakni dalam kunjungannya tersebut, Wakapolda Papua melihat langsung spot Binmas Noken yang didirikan sejak tahun 2018 saat ia menjabat sebagai Kasatgas Binmas Noken Polri dan mengecek perkembangan dari ternak sapi bantuan Binmas Noken yang dikelola oleh kelompok masyarakat di distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. Wakapolda Papua saat ditemui mengatakan program kesejahteraan anak negeri atau Kaswari ini adalah pengembangan dari program presisi Bapak Kapolri yang kami jalankan bersama-sama dengan Binmas Noken, bertujuan untuk membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat Papua. Pada kunjungan tersebut, Wakapolda Papua didampingi oleh Ketua Kelompok Peternakan Sapi Distrik Wanggar Kabupaten Nabire, Bapak Marcel dan Kapolres Nabire, serta perwira Polres Nabire. Pada kesempatan ini saya datang untuk mudah-mudahan program ini akan kita teruskan dan program ini akan mendapatkan dukungan dari semua pihak, stakeholder maupun counterpart, pemerintah daerah, rekan-rekan dari berbagai kalangan, baik akademisi maupun wira swasta, sehingga mendukung program-program kesejahteraan yang
Pak Marcel selaku pendeta dan juga kelompok-kelompok lain yang ada di Nabire khususnya dan seluruh Papua pada umumnya. Sebelumnya, pada tahun 2018 lalu, Bapak Jenderal telah menyerahkan kepada kami ternak sapi berjumlah 5 ekor dan saat ini sudah berkembang menjadi 10 ekor. Namun kami telah memotong 2 ekor untuk membantu pembangunan gereja. Ia sangat berterima kasih dan kami tidak bisa sampai sejauh ini tanpa bantuan dari Binmas Noken. Polda Papua menggelar Musrembang tahun 2021 dengan tema Polri yang Presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto dan dihadiri oleh pejabat utama Polda Papua, Kapolres jajaran, serta Kabak Ren Polres jajaran yang berlangsung di Aula Lantai 11 Hotel Aston, Senin 15 Juni. Wakapolda Papua dalam sambutannya menyampaikan ada 2 hal yang disampaikan pada pertemuan kita ini tentang konsep besar yang harus kita jalani di Polda Papua. Saat ini sedang menyiapkan naskah narasi Binmas Noken dengan bekerja sama dengan second layer agar menjadi pedoman dalam menjalankan tugas di lapangan. Pada akhirnya, apa yang akan saya sampaikan ini akan keluar dalam bahasa anggaran. Pak Karolina nanti yang mendesain bahasa anggaran itu. Saya saat ini sedang menyiapkan naskah akademinya. Saya libatkan kemarin second layer. Kalau you are the first layer, karena PJB ini first layer ya. Second layer saya libatkan. Saya yakin mereka mampu dan saya ingin Anda semua mampu. Di posisi manapun mampu, di posisi manapun mau. Kita akan menjadi manusia-manusia yang very confident kalau kita semua siap di segala lini. Konsep implementasi itu tidak sulit karena telah dilakukan oleh rekan-rekan sekalian dengan dukungan eksternal yang berisi counterpart dan stakeholder serta internal yang berisi semua fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung. Jadi pelaksanaan Musrembang Polda Papua yang dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari hari ini tanggal 15 sampai dengan tanggal 17, ini merupakan tindak lanjut dari Musrembang Polri yang dilaksanakan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 minggu yang lalu. Jadi inti dari pelaksanaan Musrembang ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan rencana anggaran tahun kemarin serta menyusun anggaran di tahun 2022 serta melakukan berbagai perbaikan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja selama tahun ini dan ke depan. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-75 tahun 2021, Polres Waropen laksanakan bakti sosial berupa bantuan tenaga untuk pengecoran tiang kolom gedung tambahan Gereja GKI Betaria Waren. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakapolres Waropen AKBP Marten Malite bersama perwira dan para anggota Polres Waropen. Wakapolres Waropen AKBP Marten Malite dalam kesempatannya menyampaikan pihaknya bersama dengan jemaat Gereja GKI Bethania Waren melakukan pengecoran tiang kolom lantai 2 gedung tambahan gereja. Ia menambahkan di mana bantuan tenaga ini sebagai salah satu kegiatan bakti sosial Polres Waropen dalam rangka Hari Bayangkara ke-75 tahun 2021 serta meningkatkan kemitraan dengan masyarakat sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Perhatian dan dukungan akan juga sejarah mencatat bahwa keterlibatan kepolisian Polres Waropen dalam membackup dan mendukung sehingga pekerjaan-pekerjaan fisik telah diwujud nyatakan dalam kehadiran pimpinan dan anggota sehingga kemitraan ini kami membangun bersama-sama untuk hal-hal yang baik sehingga kedekatan antara kepolisian dan masyarakat dan juga dalam Tuhan akan terus terbangun. Dalam mendukung program Binmas Noken, Kasat Binmas Polres Paniai, Ibtu Julius Harikatang bersama dengan kelompok tani laksanakan penggarapan lahan perkebunan yang akan digunakan untuk menanam kopi dan buah merah
serta melakukan pemeliharaan spot perikanan. Kasat Binmas Polres Paniai, Ibtu Julius Harikatang, saat ditemui mengatakan dengan adanya spot perkebunan sekaligus perikanan yang dibuat ini, pihaknya akan terus melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok tersebut agar dapat mengembangkan program ketahanan pangan di sektor pertanian dan juga sektor perikanan. Kami melakukan pembukaan lahan baru yang ke depan kami akan tanami untuk sayur-sayuran, ada kol, sawi, cabai, dan yang lain-lain. Lalu ada di kelompok perkebunan ada bibit teh yang kami sudah siapkan untuk, lalu dengan bibit buah merah. Saya ke depan memang lokasi ini kami jadikan binaan dari Bimas Noken Polres Paniai untuk ke depan bagaimana kita membangkitkan perekonomian masyarakat, secara khusus kampung Amugibutu, untuk ke depan bagaimana dia bisa bersuasembada untuk bagaimana lahan-lahan yang terlihat lahan tidur untuk bisa dimanfaatkan sebagai pertanian maupun perkebunan. Sebagian lahan yang dijadikan sebagai spot perkebunan ini telah ditanam tanaman berupa kopi dan juga buah merah oleh Bapak Anselmus Yemo. Lalu dengan adanya tanaman-tanaman tersebut, maka akan dirawat dan dipelihara dengan baik. Rencananya juga kami akan menanam tanaman berupa sayur-sayuran dan lainnya di lahan yang baru diberikan oleh Kasat Binmas beserta anggota Babin Kamtipmas. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.